Ada fase-fase dalam hidup ketika kamu merasa seperti sedang mendaki gunung yang diselimuti kabut. Tidak ada seorang pun di sampingmu, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memperhatikan. Kamu terus berjalan, terus mencoba, terus menepati janjimu pada diri sendiri. Namun dunia di luar terasa sunyi yang menghantui. Tidak ada yang berkata, "Aku bangga padamu." Tidak ada yang melihat perjuangan dalam diam yang telah kamu lalui. Dan terkadang kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini semua sepadan jika tidak ada yang menyaksikannya? Tapi justru di dalam kesendirian itulah jenis kekuatan yang lain mulai terbentuk. Sebuah kekuatan yang tidak membutuhkan pujian atau validasi. Carl Jung pernah berkata bahwa setiap kelahiran kembali dimulai dengan kehancuran. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, itu bukanlah akhir. Itu adalah pertanda bahwa jiwamu sedang bersiap untuk memasuki tahap baru, di mana kamu menjadi sumber kekuatanmu sendiri. Di video hari ini, kita akan menelusuri perjalanan itu, 7 langkah untuk bangkit, bahkan ketika tidak ada seorang pun di sisimu. Justru di saat kamu berhenti menunggu seseorang untuk mengangkatmu, kamu menemukan sebuah kebenaran yang mendalam. Segala sesuatu yang pernah kamu cari di dunia luar, kekuatan, cinta, kedamaian, semuanya selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya bangkit, kamu mulai berjalan dengan cahayamu sendiri. Nomor 1, kesendirian. Guru kekuatan yang sunyi. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa menjauh. Percakapan yang akrab tidak lagi membuatmu bersemangat. Orang-orang yang pernah berjalan bersamamu mulai terasa jauh. Segalanya di permukaan tetap sama, pekerjaanmu, hubunganmu. Namun di dalam, kamu tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Tidak ada yang memberitahumu bahwa ini adalah awal dari pertumbuhan, karena kebanyakan orang takut pada tahap ini. Tapi bagi Carl Jung, ini adalah tanda pertama dari perjalanan laut malam hari, malam gelap jiwa. Ketika kamu tidak lagi beresonansi dengan dunia lama, dan untuk melangkah ke dunia yang baru, kamu harus melewati bayangan terdalammu, kesendirian. Kesendirian yang dibicarakan Jung bukanlah tentang sendirian secara fisik di dalam ruangan kosong. Ini adalah perasaan terputus dari segala sesuatu yang pernah membuatmu merasa menjadi bagian darinya. Kamu masih tersenyum, masih berbicara, tetapi jauh di lubuk hati, kamu tahu apa yang terjadi di sekitarmu tidak lagi menyentuh jiwamu. Dunia seolah berbicara dalam bahasa yang tidak lagi kamu pahami, dan kamu ditinggalkan hanya dengan dirimu sendiri. Banyak yang percaya bahwa mencapai titik ini berarti kegagalan. Namun sebenarnya, inilah saat di mana jiwamu mulai memisahkan diri dari persona, topeng yang pernah membantumu menyesuaikan diri. Perasaan bahwa tidak ada yang memahamiku bukanlah pertanda kamu tersesat. Itu adalah bukti bahwa kamu semakin dekat dengan dirimu yang sejati. Jung percaya bahwa seseorang hanya benar-benar dewasa ketika mereka berani menghadapi diri mereka sendiri dalam kesunyian. Bukan saat seseorang mendengarkan, tetapi saat setiap suara eksternal menjadi hening dan kamu dipaksa untuk mendengar suara hatimu. Selama tahap ini, banyak yang kehilangan arah dan melarikan diri ke dalam pekerjaan, hubungan, atau gangguan yang membantu mereka melupakan kehampaan. Tapi semakin mereka menghindarinya, semakin besar kehampaan itu tumbuh. Kesendirian tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk memperdalam dirimu, untuk membantumu membangun kembali fondasimu dari dalam. Aku pernah mengenal seorang wanita yang, setelah perceraiannya, jatuh ke dalam keadaan disorientasi. Dia selalu dikelilingi oleh teman dan tawa. Tetapi ketika semuanya runtuh, apartemennya menjadi sunyi yang menakutkan. Alih-alih mengisi kekosongan dengan kencan atau pekerjaan, dia belajar untuk duduk dalam keheningan. Awalnya, hanya beberapa menit, lalu perlahan-lahan selama berjam-jam. Dia memasak untuk dirinya sendiri, membaca, menulis jurnal, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selalu dia hindari. Beberapa bulan kemudian, dia berkata, "Aku sadar keheningan bukan lagi musuhku. Di sanalah aku akhirnya mendengar diriku sendiri." Itulah yang disebut Jung sebagai pertemuan dengan diri. Saat kamu berhenti berlari dan mulai pulang ke rumah. Ketika tidak ada orang yang bisa diandalkan, tekanan itu memaksamu untuk mengembangkan disiplin dan keteguhan batin. Seperti seorang pendaki tanpa tali pengaman, setiap langkah menjadi pilihan yang sadar. Setiap tindakan adalah janji pada dirimu sendiri. Dan setiap janji yang ditepati menjadi batu bata yang membangun kekuatanmu. Kesendirian tidak datang untuk membuatmu lemah. Ia datang untuk membuatmu tak tergoyahkan. Itu adalah pusat kebugaran bagi jiwa, di mana esensimu ditempa menjadi baja. Melihat ke belakang,
kamu akan melihat bahwa bulan-bulan yang sunyi itu adalah saat kamu menjadi yang terkuat. Gambaran pohon ek di musim dingin selalu mengingatkanku akan hal itu. Ketika setiap pohon lain menggugurkan daunnya, pohon ek berdiri sendirian di tengah angin dingin, tanpa bunga, tanpa warna, tetapi selama musim dingin itu, akarnya tumbuh lebih dalam, bersiap untuk musim semi. Manusia pun sama. Setiap musim kesepian adalah musim dingin bagi jiwa. Tetapi jika kamu cukup sabar untuk bertahan, kamu akan melihat bahwa musim semi menanti di baliknya. Jung pernah berkata, di dalam semua kekacauan, ada kosmos. Di dalam semua ketidakteraturan, ada tatanan rahasia. Jika kamu berdiri dalam kegelapan kesendirian, jangan takut. Itu bukan pertanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang meninggalkan jalan lama untuk membuka jalan yang baru. Karena jiwa untuk dilahirkan kembali harus terlebih dahulu hancur. Dan hanya ketika dunia hening, kamu bisa mendengar suara di dalam berbisik, saatnya untuk bangkit. Ingat, tidak ada yang akan datang untuk mengangkatmu. Tapi itu bukan kabar buruk karena pada saat itulah kekuatan sejati lahir. Tidak ada yang bisa memberimu ketahanan, tetapi kesendirian akan mengajarimu cara menempa itu. Setiap kali kamu berhasil melewati malam yang panjang, kamu tidak hanya mengatasi rasa takut, kamu sedang menulis ulang ceritamu. Nomor 2. Berhenti mencari kenyamanan emosional dari orang lain. Pada titik tertentu, setelah belajar berdiri dalam kesendirian, kamu menyadari sesuatu yang mendalam, yang melelahkan kita, bukanlah kesendirian, melainkan harapan agar orang lain mengisinya. Carl Jung pernah berkata, kesendirian tidak datang dari tidak adanya orang di sekitarmu, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang paling berarti. Ketika kamu bergantung pada orang lain untuk membuatmu merasa baik-baik saja, setiap keheningan, penarikan diri, atau respons yang tidak terpenuhi terasa seperti keruntuhan. Itu bukan cinta. Itu ketergantungan emosional yang dilihat Jung sebagai tanda ego yang tidak terintegrasi. Setelah tahap pejuang yang kesepian, pelajaran berikutnya adalah belajar bagaimana menenangkan diri sendiri. Ketika kamu berhenti mencari kepastian dan persetujuan dari luar, saat itulah sang diri mulai mengambil alih. Aku pernah bertemu seorang wanita dalam sesi terapi kelompok. Dia mengaku bahwa dia hampir panik setiap kali pacarnya tidak membalas pesannya. Dia akan memeriksa ponselnya puluhan kali, membayangkan yang terburuk. Aku tahu ini tidak rasional, katanya. Tapi ketika dia diam, aku merasa seperti tidak ada. Setelah berbulan-bulan terapi, dia menemukan ketakutan itu tidak datang darinya. Itu datang dari masa kecilnya. Setiap kali dia sedih, orang tuanya akan berkata, jangan dramatis atau pergi begitu saja. Alam bawah sadarnya belajar perasaanmu tidak penting. Dan sejak saat itu, dia mencari seseorang untuk membuktikan sebaliknya. Jung menyebutnya jebakan proyeksi emosional. Ketika kita menggunakan orang lain sebagai cermin untuk menentukan nilai kita, ketika mereka merespons, kita merasa berharga. Ketika mereka menarik diri, kita kehilangan arah. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menjadi penyelamatmu selamanya. Semakin kamu bergantung pada orang lain untuk stabilitas, semakin kamu kehilangan kemampuan untuk mengatur dirimu sendiri. Menenangkan diri bukan berarti menjadi dingin atau tidak terhubung. Itu berarti menjadi orang yang mendengarkan emosimu sendiri. Ketika kesedihan muncul, alih-alih berlari mencari seseorang untuk menenangkannya, kamu tetap di sana, meletakkan tangan di hatimu, dan berbisik, aku masih di sini. Tindakan sederhana itu adalah awal dari kemandirian emosional, tahap kunci dari individuasi ketika kamu berhenti menyatu dengan kolektif dan menjadi diri yang otonom. Seseorang yang tahu cara menghibur diri sendiri tidak memerlukan respons terus-menerus untuk merasa berharga. Mereka tidak membutuhkan balasan instan atau pujian untuk terus berjalan. Mereka bisa duduk dengan tenang di kafe, menikmati kopi sendirian, merasa utuh pada saat itu. Itu bukan sikap dingin. Itu adalah bentuk kebebasan tertinggi, kebebasan dari kebutuhan untuk divalidasi. Jung mengatakan bahwa semua bentuk ketergantungan adalah bayangan dari cinta. Kita menyebutnya keterikatan, tetapi sebenarnya itu adalah ketakutan akan ditinggalkan. Ego yang belum dewasa mendambakan seseorang untuk mengkonfirmasi kelayakannya. Tetapi ketika kamu melihat lebih dalam pada ketakutan itu, kamu menyadari itu bukanlah kehampaan. Itu adalah sebuah undangan. Sebuah undangan untuk menjadi orang tua yang pernah kamu butuhkan tetapi tidak pernah kamu miliki. Dan kemudian kamu mengerti apa yang kamu pikir kamu butuhkan dari orang lain untuk bertahan hidup. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan untuk melakukannya selama ini. Dalam psikologi modern,
Ini disebut kemandirian emosional. Ini bukan menolak cinta atau hubungan. Ini menolak untuk menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Kamu masih mencintai, masih terhubung, tetapi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri ketika hubungan berubah. Ketika seseorang pergi, kamu berduka, tetapi kamu tidak hancur. Ketika seseorang diam, kamu mendengarkan, tetapi kamu tidak kehilangan nilaimu. Seseorang dengan kemandirian emosional tidak membutuhkan penyelamat. Mereka dapat mengangkat diri mereka sendiri, menyeka air mata mereka sendiri, dan terus berjalan. Dan hanya dari tempat itulah mereka dapat mencintai dengan tulus, bukan karena kebutuhan, tetapi karena pilihan. Mungkin itulah yang dimaksud Jung ketika dia berkata, keistimewaan seumur hidup adalah menjadi diri sendiri yang sesungguhnya. Karena ketika kamu berhenti mencari kenyamanan dari orang lain, kamu mulai melihat kekuatanmu sendiri. Sebuah kekuatan yang tidak bergantung, tidak meminjam, dan tidak dapat diambil. Sejak saat kamu berhenti menunggu orang lain untuk membuatmu bahagia, kamu mulai tumbuh dewasa. Dan jika kamu berada di tahap itu, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang mengangkatmu. Ingat, tidak apa-apa. Tidak ada yang datang bukan berarti kamu sendirian. Itu hanya berarti sudah waktunya untuk berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Berbisiklah pelan pada diri sendiri, aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku hanya perlu untuk tidak meninggalkan diriku sendiri. Itulah langkah kedua dan titik balik untuk bangkit bahkan ketika tidak ada seorang pun di sana. Dan jika kamu berada di tahap itu sekarang, belajar untuk berdiri sendiri tanpa ada yang mengerti atau menghiburmu. Lihatlah itu sebagai tanda bahwa jiwamu sedang mendewasa. Beritahu aku kamu masih di sini dengan meninggalkan satu kata di kolom komentar. Masih, sebagai sinyal bahwa bahkan ketika tidak ada yang berdiri di sampingmu, kamu tetap memilih untuk berdiri bersama dirimu sendiri. Nomor 3, berhenti mengeluh. Bahasa dari ego korban. Setelah kamu belajar untuk berdiri tegar dalam kesendirian dan menenangkan dirimu sendiri, tantangan lain yang halus namun menuntut muncul. Berhenti mengeluh. Mengeluh adalah cara ego membuatmu tetap berlabuh di zona nyamanmu. Tempat di mana kamu bisa melihat dirimu sebagai korban. Itu meyakinkanmu bahwa kamu punya alasan untuk tidak berubah. Tapi ironisnya adalah ini. Setiap kali kamu mengeluh, kamu memperkuat keyakinan bahwa kamu tidak berdaya. Secara tidak sadar mengirimkan pesan, aku tidak punya kekuatan. Carl Jung menyebut ini bayangan dari mengasihani diri sendiri. Ketika kamu terjebak dalam kegelapan itu, kamu berhenti bertindak dan mulai mengulangi pertanyaan yang sama. Kenapa aku? Seolah-olah alam semesta tidak adil, seolah-olah dunia berutang penjelasan padamu. Tapi pertanyaan sebenarnya bukanlah kenapa aku, melainkan apa yang bisa aku lakukan dengan ini. Saat kamu mengubah pertanyaan itu, energi yang terperangkap dalam keluhan mulai bergerak lagi. Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Setiap kali kamu mengeluh, alam bawah sadarmu yang menjalankan pertunjukan, mengubahmu menjadi korban keadaan. Tetapi ketika kamu melihat di balik emosi yang memicu keluhanmu, kamu melangkah keluar dari bayangan dan menjadi orang yang mengarahkan kesadaran lagi. Mengeluh adalah kebiasaan pikiran yang cerdik. Itu membuatmu merasa seperti sedang melakukan sesuatu, tetapi pada kenyataannya, kamu tetap diam. Setiap keluhan adalah bentuk tindakan yang tertunda. Ketika kamu sibuk menyalahkan keadaan, kamu kehilangan energi untuk mengubahnya. Orang lain mungkin menyakitimu, tetapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah luka itu menjadi rantai atau pelajaran. Bayangkan sebuah batu di dasar sungai. Arusnya kuat, ia mengikis, ia membentur, ia membawa batu itu pergi. Tetapi seiring waktu, aliran yang tampak merusak itu justru memoles batu itu hingga menjadi halus dan bercahaya. Hidup pun sama. Ia tidak berhenti karena kamu mengeluh. Ia terus mengalir, terus menguji, terus membentukmu. Tetapi jika kamu menahan aliran itu alih-alih mengutuknya, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, lebih indah dari sebelumnya. Mengeluh memberi makan ego korban, bagian dari dirimu yang selalu ingin orang lain bertanggung jawab atas rasa sakitmu. Ego itu suka merasa dikasihani karena selama kamu menjadi korban, kamu dibebaskan dari tanggung jawab. Tapi itu juga cara paling pasti untuk tetap terjebak. Di sisi lain, setiap kali kamu berhenti mengeluh dan mengambil tindakan, sekecil apapun, kamu merebut kembali energi yang hilang ke alam bawah sadarmu. Kamu bangkit bukan karena seseorang mendorongmu,
Tetapi karena kamu memilih untuk tidak tinggal dalam kegelapan lebih lama lagi, mengeluh seringkali dimulai dengan kalimat-kalimat kecil. Aku sangat lelah. Tidak ada yang mengerti aku. Aku sudah berusaha keras, but no one notices. Ungkapan-ungkapan itu tampak tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam memberi makan ego yang percaya bahwa kebahagiaan bergantung pada orang lain. Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan dunia untuk menghibur mereka. Mereka dapat melihat langsung pada rasa sakit mereka, mengakuinya, dan bertanya, "Sekarang, apa yang bisa aku lakukan?" Seorang penonton pernah berbagi denganku bahwa setelah teman-temannya mengkhianatinya, dia menghabiskan 6 bulan diliputi kepahitan. Aku menceritakan kepada siapa saja yang mau mendengarkan betapa buruknya mereka, katanya. Tapi aku sadar aku menceritakan kisah yang sama selama setengah tahun. Malam itu, dia menulis di jurnalnya, "Jika tidak ada orang di sekitar untuk mendengar keluhanku, apakah aku masih akan menceritakan kisah ini?" Jawabannya adalah tidak. Keesokan harinya, dia mulai menulis tentang apa yang ingin dia pelajari, ubah, dan ciptakan. Bukan kepergian mereka yang menyakitiku, katanya, melainkan karena aku berpegang pada cerita itu terlalu lama. Berhenti mengeluh bukan berarti menyangkal rasa sakit, itu berarti tidak lagi hidup di dalamnya. Kamu masih bisa merasakan kesedihan, kekecewaan, duka, tetapi alih-alih menceritakan kembali luka itu, kamu menggunakan energi itu untuk membangun sesuatu yang baru. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah pernyataan kepada alam semesta, "Aku bukan lagi korban dari ini." Carl Jung pernah berkata, "Aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Dan pilihan untuk berhenti mengeluh dan mulai bertindak adalah pintu menuju tingkat kekuatan yang baru. Setiap kali kamu berhenti berkata, "Kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan dengan ini?" kamu mengambil satu langkah maju lagi, karena pada akhirnya, begitulah caramu bangkit bahkan ketika tidak ada seorang pun di sana. Bukan melalui rasa kasihan, tetapi melalui kekuatan diam dalam mengambil tanggung jawab untuk menjadi dirimu sendiri. Dan kemudian kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya terlalu sibuk mengeluh untuk mendengar jiwamu sendiri memanggil. Nomor 4, menjadi sumber validasimu sendiri. Setelah kamu berhenti mengeluh dan mulai bertindak, ujian yang lebih dalam muncul, kesunyian karena tidak terlihat. Kamu bangkit, kamu bekerja keras, kamu memberikan yang terbaik. Yet no one praises you, no one acknowledges you. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Ini adalah titik di mana kebanyakan orang menyerah, bukan karena mereka takut kesulitan, tetapi karena mereka takut tidak terlihat. Tapi justru pada saat tidak ada pengakuan inilah alam semesta menguji, apakah kamu bisa terus berjalan tanpa sorotan. Carl Jung pernah berkata, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya, karena ketika kamu benar-benar memvalidasi dirimu sendiri, kamu tidak lagi bersembunyi di balik pendapat orang lain. Kamu tidak butuh pujian, kamu tidak butuh bukti, kamu tidak butuh saksi atas nilaimu, karena kamu telah menjadi saksimu sendiri. Aku teringat pada Cassandra dalam mitologi Yunani, wanita yang dikaruniai Apollo dengan kekuatan ramalan, tetapi dikutuk sehingga tidak ada yang akan mempercayainya. Dia melihat kebenaran, melihat bencana sebelum datang, tetapi semua orang berpaling, menyebutnya gila. Namun bahkan dalam keterasingan, Cassandra tidak diam. Dia terus berbicara, tetap setia pada apa yang dilihatnya, bahkan ketika tidak ada yang mendengarkan. Pada tingkat yang lebih dalam, ceritanya adalah metafora untuk setiap jiwa yang kuat. Mereka yang terus menghormati kebenaran mereka, dalam keheningan bahkan ketika dunia menolak untuk melihat mereka. Terkadang dipercaya tidak sepenting tetap jujur pada diri sendiri. Demikian pula, dalam kehidupan modern, banyak yang memberikan segalanya hanya untuk disambut dengan keheningan. Aku pernah berbicara dengan seorang wanita yang, setelah bertahun-tahun berdedikasi, seringkali menjadi orang terakhir di kantornya pada malam hari. Namun ketika penghargaan datang, bosnya memuji orang lain. Aku merasa tidak terlihat, katanya. Suatu hari dia memutuskan untuk berhenti bekerja agar dilihat dan mulai bekerja untuk melihat dirinya sendiri. Setiap kali dia menyelesaikan sebuah proyek, dia menuliskan apa yang telah dia lakukan dengan baik, menghadiahi dirinya dengan sore yang tenang, secangkir kopi, sebuah buku. Aku sadar validasi eksternal hanya bertahan beberapa menit, tapi pengakuan diri tetap ada selama berhari-hari. Itulah pergeseran dari ego yang bergantung ke sang diri
pusat kesadaran yang matang. Dalam psikologi Jungian, mereka yang hidup dari sang diri bertindak bukan untuk pujian, tetapi karena itu adalah ekspresi dari siapa mereka. Mereka tidak membutuhkan penonton untuk mengetahui nilai mereka, karena nilai mereka tidak berasal dari tepuk tangan. Itu datang dari frekuensi kebenaran batin. Validasi eksternal pada akhirnya hanyalah sebuah cerminan. Mereka yang belum melihat cahaya mereka sendiri akan selalu mengejarnya di mata orang lain. Tetapi mereka yang telah melihatnya di dalam, membawanya kemanapun mereka pergi. Mereka tidak lagi membutuhkan orang lain untuk percaya karena keyakinan mereka telah menjadi fondasi mereka. Jung pernah berkata, mengetahui kegelapanmu sendiri adalah metode terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Ketika kamu berani melihat ke dalam untuk melihat kelemahan dan kekuatanmu, kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk membuktikan apapun padamu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut tidak cukup, karena sekarang kamu sudah cukup hanya karena kamu mengetahuinya. Validasi diri bukanlah arogansi. Itu adalah bentuk penghormatan diri yang paling dalam. Itu adalah mengetahui bahwa kamu masih dalam perjalanan, masih tidak sempurna. Namun kamu memegang dirimu dengan kedua tangan, baik terang maupun bayangan. Mereka yang dapat memvalidasi diri sendiri tidak menyangkal kekurangan mereka. Mereka melihatnya sebagai bukti proses menjadi. Kesalahan tidak mengurangi nilai mereka. Itu membuat jalan mereka lebih nyata. Pikirkan bagaimana baja ditempa. Logam mengeras hanya ketika terkena api. Hal yang sama berlaku untuk jiwa. Keheningan, pengabaian, dan kurangnya pengakuan adalah api yang memperkuat intimu. Ketika tidak ada orang lain yang memvalidasimu, kamu dipaksa untuk melihat ke dalam. Dan dalam tatapan itu, kamu menemukan sesuatu yang luar biasa. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan ketika kamu benar-benar menerimanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu mulai bersinar dari dalam. Orang lain mungkin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka merasakan kehadiranmu yang stabil, tenang, dan membumi. Bukan karena kamu mencoba untuk bersinar, tetapi karena kamu tidak lagi perlu membuktikan. Ingat, setiap tepuk tangan akan memudar, setiap tatapan pada akhirnya akan berpaling. Tetapi tatapanmu sendiri, jika hangat dan jujur, menjadi nyala api yang tidak pernah padam. Dan itulah rahasia mereka yang bangkit bahkan ketika tidak ada seorang pun yang berdiri di samping mereka. Jika kamu merasakan kekuatan validasi diri, tidak lagi mencari tatapan dunia, tetapi melihat dirimu sendiri dengan jelas, tekan suka pada video ini. Itu akan menjadi sinyalmu kepada alam semesta. Aku siap menjadi sumber cahayaku sendiri. Nomor 5. Bangkit dengan cepat. Ubah kegagalan menjadi api. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa bahkan setelah menjadi lebih kuat dan lebih tenang, hidup masih membuatmu jatuh? Terutama ketika tidak ada seorang pun di sana untuk mengangkatmu. Kegagalan dalam arti sebenarnya bukanlah tentang kehilangan atau kekalahan. Itu adalah saat ketika kamu tersandung tepat di jalan yang paling kamu yakini. Saat-saat kamu pikir kamu telah menaklukkan egomu hanya untuk satu kejadian kecil atau kata-kata yang mengguncangmu lagi. Kamu merasa lemah, malu, dan dalam kesendirian itu, kamu tergoda untuk kembali menjadi versi yang menyenangkan yang pernah dicintai orang lain hanya untuk diterima kembali. Tetapi seperti yang diajarkan Jung, kejatuhan itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka datang untuk mengungkapkan bagian-bagian dari dirimu yang masih belum sembuh, yang masih menunggu untuk diintegrasikan dan dicintai. Setiap kali kamu jatuh, bayangan itu muncul kembali. Itu bukan hukuman, itu adalah pencerahan. Itu menyoroti kesombongan tersembunyimu, ketakutanmu akan kritik, rasa laparmu akan persetujuan, dan saat kamu bangkit kembali tanpa tepuk tangan atau dukungan, dirimu sendiri meluas. Dalam sebuah surat kepada Freud, Jung menulis, kesalahan, pada akhirnya, adalah fondasi kebenaran. Kegagalan tidak melemahkanmu, itu membuatmu nyata, karena hanya ketika tidak ada yang menangkapmu, kamu belajar bagaimana berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Aku pernah mengenal seorang wanita yang menjalankan bisnis kecil. Setelah bertahun-tahun berusaha, dia dikhianati oleh salah satu pendiri dan kehilangan hampir segalanya. Selama berbulan-bulan, dia hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan. Tetapi suatu hari, terapisnya bertanya, jika ini bukan akhir, melainkan pelajaran, apa yang diajarkannya kepadamu? Dia terdiam, lalu berkata, mungkin aku tidak pernah benar-benar mendengarkan intuisiku. Sejak saat itu, dia mulai menulis jurnal setiap hari. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menulis apa yang dia pelajari dari rasa sakit itu. Setahun kemudian,
dia membuka kembali perusahaannya. Lebih kecil tapi lebih stabil. Aku tidak lagi takut jatuh, katanya, karena setiap kejatuhan membuatku lebih jujur pada diri sendiri. Begitulah cara kegagalan menjadi api. Kamu tidak bisa tumbuh dalam keamanan, karena keamanan menidurkan alam bawah sadar. Tetapi ketika kamu mencapai titik terendah, setiap lapisan kepura-puraan terbakar habis dan jiwamu berdiri telanjang. Dari perspektif ilmu saraf, ketika kamu gagal, otak mengaktifkan korteks singulata anterior, area yang memproses kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jika kamu merespons dengan rasa takut atau menyalahkan diri sendiri, tubuhmu melepaskan kortisol, hormon stres yang membekukanmu. Tetapi ketika kamu mengambil tindakan, bahkan langkah kecil, korteks prefrontalmu aktif, melepaskan dopamin, zat kimia kemajuan dan harapan. Dengan kata lain, penyesalan melumpuhkanmu, tetapi tindakan menyembuhkanmu. Pikirkan tentang burung phoenix, burung mitos yang beregenerasi dengan membakar dirinya sendiri. Setiap kali menua, ia menyelam ke dalam api untuk melepaskan abunya, lalu bangkit kembali, lebih cerah dan lebih bebas. Manusia pun sama. Jika kamu berani bangkit dari abumu sendiri, kamu akan melihat bahwa yang terbakar bukanlah dirimu. Itu hanyalah cangkang yang telah menyelesaikan tujuannya. Jung pernah berkata, tidak ada kesadaran tanpa rasa sakit. Ketika kita menghadapi kegagalan tanpa menghakimi, luka tidak lagi menjadi musuh dan menjadi guru. Dalam rasa sakit, kesadaran lahir. Dan hanya ketika kita menyentuh luka kita, kita dapat benar-benar menyentuh kemanusiaan kita. Dalam setiap kegagalan, kamu punya dua pilihan. Biarkan itu mendefinisikanmu, atau biarkan itu memurnikanmu. Ketika kamu berkata, aku gagal, kamu memenjarakan dirimu di masa lalu. Tetapi ketika kamu berkata, aku sedang belajar sesuatu, kamu membuka pintu ke masa depan. Titik terendah bukanlah akhir, itu adalah dasar tempatmu mendorong diri untuk bangkit. Jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, mereka ditempa dalam keruntuhan. Sama seperti logam menjadi pedang, hanya setelah menahan panas, manusia menemukan kekuatan sejati mereka ketika mereka menghadapi kegagalan dan menolak untuk mundur. Ingat, jatuh tidak membuatmu lemah. Tetap terbaring di bawahlah yang membuatnya demikian. Ketika kamu menepis abu, menghadapi kesalahanmu, dan mengambil satu langkah lagi, bahkan yang kecil, kamu sedang menulis ulang ceritamu. Suatu hari, kamu akan melihat bahwa setiap kegagalan memiliki tujuan suci. Itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Itu datang untuk mengungkapkan versi dirimu yang lebih sejati, lebih cerah, dan lebih tegar. Jadi jangan menunggu seseorang untuk mengangkatmu. Bangkitlah dengan cepat, dengan kokoh, dengan hati yang masih hangat. Saat itu kamu tidak hanya mengatasi kegagalan, kamu menjadi nyala api yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Nomor 6. Bertindak tanpa mengandalkan inspirasi, kehendak di atas emosi. Setelah belajar bangkit dari kejatuhan, pelajaran yang lebih dalam menanti untuk bertindak bahkan ketika kamu tidak merasa siap. Karena jika kesendirian menempa kekuatanmu, disiplin akan membuatmu bersinar. Jung menulis bahwa kehendak adalah energi yang mampu menata kembali seluruh jiwa. Itu bukan hanya kekuatan untuk melakukan, tetapi kekuatan untuk melampaui emosi sesaat demi makna yang abadi. Ketika kamu bertindak hanya dari inspirasi, egomu masih berkuasa, bagian dari dirimu yang selalu mencari kenyamanan. Tetapi ketika kamu bertindak melampaui perasaan, kamu tidak lagi membutuhkan motivasi, karena kamu telah tunduk pada tatanan yang lebih tinggi, tatanan sang diri, di mana tindakan mengalir dari tujuan, bukan suasana hati. Inspirasi adalah anugerah, tetapi disiplin adalah fondasi. Akan ada hari-hari ketika kamu tidak merasakan motivasi, tidak ada harapan, tidak ada rasa makna. Tetapi jika pada hari-hari itu kamu masih duduk, masih melanjutkan bahkan satu langkah kecil, kamu sedang melatih kekuatan terbesarmu, kehendak di atas emosi. Jung berkata bahwa kebanyakan orang kehilangan kekuatan hidup mereka menunggu inspirasi alih-alih menumbuhkan kehendak. Jika kamu hanya bertindak ketika merasa bersemangat, hidupmu akan penuh dengan permulaan, tetapi kosong dari penguasaan. Karena inspirasi adalah angin, ia datang dan pergi, tetapi kehendak adalah arah. Itu membuat kapal terus bergerak bahkan ketika angin mati. Aku teringat pada psikolog Angela Duckworth yang mengembangkan konsep kegigihan, daya tahan, semangat, dan ketekunan. Saat kecil, dia bukan siswa terpintar, tetapi alih-alih percaya dia tidak cukup, dia memilih untuk percaya dia bisa bertahan lebih lama.
Bertahun-tahun belajar membawanya menemukan bahwa orang-orang berprestasi luar biasa bukanlah yang paling berbakat, tetapi mereka yang bertindak ketika antusiasme memudar, terutama ketika tidak ada yang menyemangati. Jung pernah berkata, kebebasan berkehendak adalah kemampuan untuk melakukan dengan senang hati apa yang harus aku lakukan. Kebebasan bukanlah melakukan apa yang kamu suka, itu adalah dengan senang hati melakukan apa yang perlu. Ketika kamu mengatasi emosimu, kamu berhenti menjadi korban mereka dan menjadi pemandu mereka. Seorang temanku, seorang ibu tunggal yang bekerja 2 pekerjaan, pernah memberitahuku bahwa dia bangun jam 5 pagi setiap hari, memasak, bekerja, bertahan hidup. Ada saatnya dia benar-benar lelah. Aku kehilangan semua semangat, katanya. Tapi suatu hari ketika putranya bertanya, "Ibu, apa yang terjadi dengan mimpimu?" Sesuatu dalam dirinya bergeser. Malam itu dia memutuskan untuk memulai lagi, bukan untuk inspirasi, tetapi untuk tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia mulai dari yang kecil, bangun 15 menit lebih awal untuk membaca, menulis 3 tujuan harian, menabung setiap dolar cadangan untuk toko roti impiannya. Beberapa hari dia lelah, tetapi dia terus berjalan. Aku berhenti menunggu motivasi, katanya. Aku hanya butuh kehendak karena anakku perlu melihat ibunya tidak menyerah. Setahun kemudian, dia membuka toko roti kecil. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendorong, tetapi dia terus berjalan. Dia belajar bahwa kekuatan tekad bukanlah perasaan. Itu adalah keputusan untuk melanjutkan bahkan ketika hatimu terasa berat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa inspirasi tidak menciptakan kehendak. Kehendaklah yang menciptakan inspirasi. Ketika kamu memulai, kamu tidak perlu merasa siap. Kamu hanya perlu jujur dengan langkah pertamamu. Inspirasi akan mengikuti sebagai hadiah untuk ketekunan. Orang yang berkemauan keras tidaklah tanpa emosi. Mereka hanya tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Mereka masih takut, ragu, dan lelah. Tetapi mereka bertindak untuk sesuatu yang lebih besar, untuk nilai-nilai, komitmen, integritas. Setiap kali mereka melakukan apa yang benar alih-alih apa yang mudah, mereka memperkuat jembatan antara kesadaran dan jiwa, antara ego kecil dan sang diri yang dewasa. Suatu hari kamu akan menyadari bahwa kemajuanmu yang paling menentukan tidak terjadi pada saat-saat gembira, tetapi pada saat-saat penuh perlawanan, terutama ketika kamu sendirian tanpa pengingat atau dorongan. Itulah saat-saat yang membentukmu bukan karena mudah, tetapi karena kamu menolak membiarkan suasana hati atau kesepian mendikte arahmu. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak terinspirasi, tidak terlihat, tidak didukung, ingat, kamu tidak membutuhkan semua itu untuk bergerak. Kamu hanya butuh satu keputusan kecil untuk memulai. Tidak dengan sempurna, tidak dengan dramatis. Cukup mulai. Dan kemudian konsistensi akan membawamu lebih jauh daripada siapapun yang pernah mencoba membantumu ke pantai jauh dirimu sendiri. Jika kamu pernah harus terus berjalan sendirian, tanpa motivasi, tanpa dukungan, hanya dipandu oleh kehendak, bagikan ceritamu di kolom komentar. Karena mungkin ceritamu akan menjadi nyala api kecil yang menjaga orang lain agar tidak menyerah hari ini. Nomor 7, kamu tidak butuh siapapun untuk memahamimu. Semua yang kamu cari ada di dalam. Akan tiba saatnya, setelah semua usaha dalam diam, ketika kamu menyadari bahwa kamu telah melakukan segalanya dengan benar, terus berjalan, tetap disiplin, tetap setia pada jalan. Namun dunia luar tetap hening. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih, dan dalam keheningan itu, kekosongan halus muncul. Apakah semua usaha ini berarti? Itulah pelajaran terakhir. Ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk diandalkan, kamu harus menemukan cahayamu sendiri. Ketika kamu mendambakan pemahaman, kamu masih meminta orang lain untuk memvalidasi keberadaanmu. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar memahamimu, karena hanya kamu yang tahu seberapa dalam perjalanan batinmu. Carl Jung pernah menulis, visimu akan menjadi jelas hanya ketika kamu bisa melihat ke dalam hatimu sendiri. Semua jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam alam bawah sadarmu. Kamu hanya perlu cukup keheningan untuk mendengarnya. Setelah bertahun-tahun hidup untuk dipahami, kamu menyadari tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melihatmu secara mendalam. Terkadang mereka hanya melihat bagian-bagian yang membuat mereka nyaman, dan itu bukan salah mereka. Di dunia di mana setiap orang mencari diri mereka sendiri, sedikit yang bisa benar-benar melihat jiwa orang lain. Ketika kamu berhenti mengharapkan pemahaman dari luar, kamu memulai perjalanan kembali ke dalam
di mana semua kontradiksimu mulai selaras. Ketakutan dan keberanian, rasa sakit dan penyembuhan, kegelapan dan cahaya. Di sana kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk memastikan bahwa kamu cukup. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu jujur pada jiwamu, dan itu sudah cukup. Ketika itu terjadi, kamu berhenti mencari penyelamat, karena kamu telah menjadi penyelamatmu sendiri. Aku pernah mendengar cerita seorang pelukis muda yang setelah bertahun-tahun melukis untuk tren dan penjualan, jatuh ke dalam kelelahan kreatif. Suatu hari dia meninggalkan kota, menyewa sebuah rumah kecil di tepi danau, dan memutuskan semua komunikasi selama sebulan. Dia melukis lagi, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijual, tetapi untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan jiwanya. Ketika dia kembali, seninya telah berubah, mentah, hidup, penuh jiwa. Sebuah galeri di Berlin melihat karya barunya secara kebetulan dan mengundangnya untuk pameran. Dia berkata, "Ketika aku berhenti mencoba untuk dilihat, orang-orang mulai benar-benar melihatku." Itulah paradoks yang digambarkan Jung. Ketika kamu berhenti mencari keluar, kamu menjadi pusat gravitasi ke dalam. Karena energi kreatif, cinta, dan kebijaksanaan tidak datang dari dipahami. Mereka datang dari menerima dirimu sendiri, bahkan bagian-bagian yang tidak dipahami orang lain. Seperti mercusuar di laut malam, ia tidak berteriak untuk dilihat atau bergerak untuk mencari perhatian. Ia hanya berdiri bersinar dan dengan melakukannya, memandu mereka yang tersesat. Manusia pun sama ketika kamu berdiri dalam cahayamu sendiri, tanpa membutuhkan pengakuan. Kehadiranmu sendiri menjadi panduan bagi orang lain. Carl Jung pernah berkata, "Siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun." Ketika kamu berhenti bertanya pada dunia, "Siapakah aku?" dan mulai bertanya pada diri sendiri, "Apa yang sebenarnya aku butuhkan?" Tabir alam bawah sadar mulai terangkat. Psikoterapis Carl Rogers pernah berkata, "Paradoks yang aneh adalah ketika aku menerima diriku apa adanya, barulah aku bisa berubah." Tidak akan pernah ada yang sepenuhnya memahamimu, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa dicintai. Karena cinta sejati tidak memerlukan pemahaman penuh, hanya penerimaan penuh. Dan ketika kamu belajar menerima dirimu sendiri dalam segala kompleksitas, kedalaman, dan kontradiksimu, kamu memancarkan energi yang membuat orang lain merasa aman di dekatmu. Anehnya, saat kamu berhenti mencari seseorang untuk memahamimu, kamu mulai dipahami, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran. Orang-orang yang benar-benar menjadi bagian dari hidupmu akan merasakannya tanpa penjelasan. Jika hidup pernah membuatmu lelah dengan kebutuhan untuk dipahami, beristirahatlah, duduklah dalam keheningan. Letakkan tanganmu di atas jantungmu dan dengarkan. Suara di dalam itu, samar tapi mantap, tahu jalannya. Ia tahu kemana harus pergi, apa yang harus dilepaskan, dan bagaimana memulai lagi. Dan kemudian kamu akan menyadari tidak ada yang perlu melengkapimu, karena kamu tidak pernah tidak lengkap. Segala sesuatu yang pernah kamu cari, cinta, kedamaian, pengertian, hanyalah wajah-wajah berbeda dari satu hal, pulang ke dirimu sendiri. Begitulah caramu bangkit bahkan ketika tidak ada seorang pun di sisimu, bukan melalui kebisingan pembuktian, tetapi melalui keheningan kebangkitan. Seseorang yang bisa bangkit ketika tidak ada orang di sana, bukanlah seseorang yang tidak merasakan sakit, tetapi seseorang yang mengubah kesendirian menjadi guru, keheningan menjadi bahan bakar, dan setiap kejatuhan menjadi fondasi kekuatan. Mereka tidak hidup untuk dilihat, tetapi untuk jujur pada jiwa mereka. Ketika dunia menjadi sunyi, mereka mendengarkan ke dalam. Ketika tidak ada yang percaya, mereka memegang keyakinan pada diri mereka sendiri. Dan dari tempat yang pernah terasa kosong itu, jenis kekuatan lain lahir. Sebuah kekuatan yang tidak membutuhkan bukti, karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi tak terpatahkan. Ini tentang menjadi otentik dengan ketakutanmu, kehendakmu, dan cahayamu sendiri. Ketika kamu berhenti menunggu untuk diselamatkan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya belum melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Jika video ini telah membangkitkan sesuatu di hatimu, bagikan karena mungkin seseorang di luar sana juga membutuhkan pengingat ini bahwa mereka cukup kuat untuk bangkit dan terus percaya pada diri mereka sendiri. Dan jangan lupa untuk berlangganan karena perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan menjadi dirimu sendiri, tegar, jernih, dan bebas, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang berdiri di sampingmu.